Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Saleh dengan NIM 19317100038 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 2F dan nomor urut absen 1. Pada video kali ini izinkan saya mempresentasikan mengenai metode earned value guna memenuhi tugas manajemen proyek. Baik, untuk studi kasus yang saya ambil adalah penerapan project control process dengan metode earned value management pada proyek pengadaan kelambu berinsektisida. Untuk analisa indikator earned value terdiri dari yang pertama planned value atau disebut PV, yang kedua earned value atau disebut GV, yang ketiga actual cost biasa disebut AC. Untuk analisa variance terdiri dari schedule variance dan cost variance. Untuk analisa indeks performance terdiri schedule performance index dan yang kedua cost performance index. Untuk perkiraan biaya terdiri dari estimate to complete dan estimate at completion. Yang pertama adalah schedule variance. Schedule variance sendiri adalah hasil pengurangan dari earned value dengan planned value. Hasil dari schedule variance ini menunjukkan tentang pelaksanaan pekerjaan proyek. Harga SV sama dengan 0 ketika proyek sudah selesai karena semua planned value telah dihasilkan. Untuk rumus SV adalah EV dikurangi PV, di mana EV adalah earned value dan PV adalah planned value. Hasil perhitungan dari SV ini menunjukkan tentang pelaksanaan pekerjaan proyek. Pada minggu pertama dan kedua, harga SV sama dengan 0, yang berarti pekerjaan proyek sesuai dengan jadwal, di mana tahapan penyelesaian proyek sudah sesuai dengan perencanaan PV. Sedangkan pada minggu ketiga dan keempat, SV bernilai positif, yang berarti pekerjaan yang dilakukan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Tetapi pada minggu kelima, SV bernilai negatif, yang mengindikasikan pada minggu kelima telah terjadi keterlambatan proyek. Untuk yang kedua adalah cost variance. Cost variance adalah hasil pengurangan antara earned value dengan actual cost. Nilai cost variance pada akhir proyek akan berbeda antara BAC biasa disebut budgeted at cost dan AC atau actual cost yang dikeluarkan atau dipergunakan. Rumus cost variance adalah EV dikurangi AC. Berdasarkan hasil perhitungan dari JV yang didapat, dari selisih nilai hasil dengan biaya aktual bisa diketahui kondisi pembiayaan proyek. Pada minggu pertama, CV bernilai negatif, yang berarti biaya proyek lebih tinggi dari yang dianggarkan. Sedangkan pada minggu kedua sampai minggu keempat, nilai CV menjadi positif, yang berarti biaya proyek lebih kecil daripada yang direncanakan. Tetapi pada minggu kelima, CV bernilai negatif, yang berarti sejak minggu kelima biaya proyek over budget atau lebih besar dari rencana anggaran proyek. Untuk yang ketiga adalah schedule performance index. Schedule performance index adalah faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan EV dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasarkan rencana pekerjaan PV. Untuk rumus schedule performance index sendiri adalah EV dibagi PV. Pada tabel ini nilai SPI atau schedule performance index pada minggu pertama sampai dengan minggu kedua pengerjaan proyek adalah sama dengan 1, yang berarti pelaksanaan proyek tepat waktu atau sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Sedangkan pada minggu ketiga dan keempat pengerjaan proyek SPI bernilai lebih besar dari 1, yang berarti proyek berjalan lebih cepat dari yang direncanakan. Tetapi pada minggu kelima nilai SPI lebih kecil dari 1, yang berarti proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. Untuk yang keempat adalah cost performance index. Cost performance index adalah faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan, dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan EV dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama atau biasa disebut AC.
rumus cost performance index sendiri adalah EV dibagi AC. Nilai CPI atau cost performance index pada minggu pertama bernilai lebih kecil dari 1, yang berarti proyek lebih boros, di mana biaya yang telah dikeluarkan lebih besar daripada biaya yang direncanakan. Untuk minggu kedua sampai minggu keempat, cost performance index bernilai lebih besar dari 1. Bisa diartikan proyek lebih hemat dari yang direncanakan, di mana biaya aktual yang telah dikeluarkan pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat lebih kecil dibanding biaya yang dianggarkan. Tetapi pada minggu kelima, cost performance index kembali bernilai kecil dari 1, yang berarti proyek lebih boros, di mana biaya yang telah dikeluarkan lebih besar daripada biaya yang direncanakan. Selanjutnya, yang kelima adalah estimate to complete. Estimate to complete merupakan perakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa, dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap konstan sampai akhir proyek. Rumus estimate to complete terdiri dari dua rumus, di mana jika untuk progres fisik kurang dari 50%, maka rumusnya adalah BSI dikurangi EV. Jika lebih dari 50%, maka rumusnya BSI kurangi EV dibagi CPI atau Cost Performance Index. Dari tabel tersebut terlihat bahwa minggu pertama sampai dengan minggu kedua pengerjaan proyek lambu, perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap atau konstan sampai akhir proyek. Hasil perkiraannya adalah 39 miliar 25 juta sekian atau 99,98% dari total anggaran yang direncanakan. Penyelesaian fisik proyek pada minggu kelima adalah 68,6%. Jika diasumsikan kinerja proyek adalah tetap sampai akhir proyek, maka didapat perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa sebesar 12 miliar 253 juta sekian atau sekitar 31,4% dari total anggaran yang direncanakan. Yang terakhir adalah estimate at completion. Estimate at completion merupakan perakiraan biaya total pada akhir proyek yang diperoleh dari biaya aktual ditambahkan dengan ETC, di mana rumus estimate at completion dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, actual cost ditambah dengan perakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa dengan mengasumsikan kinerja proyek akan tetap sampai akhir proyek selesai. Yang kedua, budget at completion dibagi dengan faktor kinerja biaya proyek atau CPI, di mana rumus ini digunakan apabila tidak ada variance yang terjadi pada budget at completion atau biasa disebut BAC. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada minggu pertama adalah tahap pekerjaan persiapan. Perakiraan biaya total pada akhir proyek pengadaan kelambu berinsektisida pada minggu pertama pengerjaan proyek adalah sekitar 39 miliar rupiah, yang berarti biaya penyelesaian proyek lebih mahal dari rencana anggaran biaya proyek. Ketika proyek sudah berjalan sampai minggu keempat, berdasarkan kinerja proyek didapat perkiraan biaya total sekitar 39 miliar atau lebih murah 4 juta sekian dari rencana anggaran biaya. Dan berdasarkan laporan minggu kelima, di mana pengerjaan fisik sudah 68,6%, dapat perhitungan biaya akhir proyek sebesar 39 miliar atau lebih mahal 9 juta dari rencana anggaran biaya proyek pengadaan kelambu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.